gente, señor Mencho. Di dunia yang penuh rahasia dan kekerasan, tahta kekuasaan seringkali diwariskan melalui darah. Kali ini, kita akan masuk ke dalam kisah El Menchito, sosok yang hidup dalam bayang-bayang ayahnya, yaitu El Mencho, pemimpin salah satu kelompok kriminal paling berbahaya di Meksiko. Siapa sebenarnya El Menchito dan bagaimana ia menjadi figur penting di dunia yang penuh dengan intrik ini? Ruben Oseguera Gonzalez, lebih dikenal sebagai El Menchito, lahir di bawah bayang-bayang dunia gelap kartel narkoboy. Sebagai anak dari Nemesio Oseguera Cervantes, atau yang lebih dikenal dengan El Mencho, pemimpin dari kartel Jalisco Nueva Generation atau CJNG, Ruben sejak kecil sudah ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kontroversi dan ketegangan. Kehidupannya tak pernah bisa dipisahkan dari kartel yang membesarkan namanya, organisasi kejahatan yang tidak hanya beroperasi di Meksiko, tetapi juga memiliki jaringan yang menjangkau ke seluruh dunia. Namun, kisah Ruben bukan sekedar hanya tentang ketenaran ayahnya atau dunia kartel yang penuh dengan kekerasan. Ruben lahir di Meksiko pada tahun 1986, di sebuah keluarga yang terhubung erat dengan dunia kriminal. Sebagai anak dari El Mencho, yang merupakan pemimpin salah satu kelompok kriminal terbesar di Meksiko dan paling berbahaya, Ruben tidak hanya mewarisi nama besar, tetapi juga semua beban dan resiko yang datang dengan posisi tersebut. Sejak kecil, Ruben tumbuh dengan pengaruh ayahnya yang kuat dan dunia yang dipenuhi dengan ketakutan dan juga kekerasan. Namun, meskipun ayahnya terkenal kejam dan keras, hubungan mereka tetap erat. Ayahnya, El Mencho, dikenal memiliki prinsip yang keras dengan ambisi yang besar. Ia membangun CJNG menjadi kelompok yang paling memiliki pengaruh luas, menguasai perdagangan barang-barang ilegal, dan memperluas jaringan mereka ke luar negeri. Bagi Ruben, ayahnya adalah sosok yang sekaligus menakutkan dan menginspirasi. Ruben, meskipun menyaksikan tindakan keras ayahnya, merasa bahwa dia harus mengikuti jejaknya. Namun, kehidupan Ruben di masa muda bukan hanya tentang kekerasan. Ia juga dikenal memiliki sisi yang lembut, terutama dalam hubungan keluarga. Meskipun begitu, keluarga yang dihuni oleh anggota-anggota yang memiliki latar belakang kriminal membentuk Ruben menjadi pribadi yang sulit untuk menghindari dunia yang sudah ditentukan baginya. Seiring berjalannya waktu, Ruben mulai terlibat dalam operasi kartel. Ketika ia sudah mulai beranjak remaja, ia dipersiapkan oleh ayahnya untuk memainkan peran-peran yang lebih besar dalam organisasi. CJNG yang telah berkembang pesat pada saat itu membutuhkan figur muda yang bisa menggantikan posisi-posisi penting dalam struktur kartel. El Mencho melihat potensi dalam diri Ruben dan menugaskannya dengan sejumlah peran penting, termasuk berhubungan dengan pengawasan dan pengaturan operasi. Bagi Ruben, dunia kartel bukanlah pilihan, melainkan sebuah takdir. Namun, di balik segala tindakannya, ada keraguan dan pergulatan batin yang coba ia sembunyikan. Meskipun ia memulai perjalanan sebagai tangan kanan ayahnya, Ruben harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hidup di dunia kartel berarti harus menghadapi konflik internal dan persaingan yang brutal. Salah satu aspek yang membentuk identitas Ruben adalah pengaruh kuat dari El Mencho. Ayahnya adalah salah satu sosok yang selalu hadir dalam kehidupan Ruben, baik dalam cara mendidik maupun dalam cara mengeksekusi keputusan-keputusan besar di dalam kartel. El Mencho, yang dikenal sangat disiplin dan tidak kenal kompromi, mengajarkan Ruben tentang pentingnya loyalitas, kekuasaan, dan cara mempertahankan kendali dalam dunia yang penuh dengan persaingan ini. Namun, meskipun Ruben selalu berada dalam bayang-bayang ayahnya, ia mulai mengembangkan karakternya sendiri. Di dunia kartel, di mana tak ada ruang untuk kelemahan, Ruben harus mengasah keahlian dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan yang kejam. Di sisi lain, ia juga belajar untuk menyeimbangkan kekuasaan dengan manipulasi politik yang cerdik, strategi yang sangat diperlukan untuk mempertahankan dominasi CJNG. Bergabung dengan dunia ayahnya bukanlah hal yang mudah, meskipun ada keuntungan yang jelas dalam hal kekuasaan dan uang. Dunia kejahatan yang dijalani Ruben penuhi dengan pengkhianatan, ancaman, dan kekerasan yang bisa datang kapan saja. Setiap langkah yang diambil dalam organisasi memiliki resiko yang besar, dan tidak ada yang bisa dianggap aman, bahkan jika Anda adalah anggota keluarga pemimpin kartel. Namun, meskipun menghadapi banyak tantangan, Ruben tetap menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk bertahan dan mengatasi berbagai rintangan, dari operasi-operasi kecil hingga keputusan besar yang mempengaruhi jalannya organisasi. Ruben terus berkembang sebagai figur yang tidak bisa dianggap remeh.
Meskipun masih muda, ia menjadi salah satu figur kunci dalam CJNG yang memimpin operasi-operasi besar, mengatur aliran narkoboy, dan memperluas wilayah kekuasaan. Bagi Ruben, masa depan tampak penuh dengan kemungkinan. Dalam dunianya, meskipun segala hal tampak terorganisir, ada ketidakpastian yang tidak bisa dihindari. Setiap langkah yang diambil, setiap keputusan yang dibuat, dapat berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan. Terlebih lagi, meskipun El Mencho memiliki pengaruh yang besar, tidak ada yang bisa menjamin bahwa organisasi akan tetap kuat tanpa perpecahan internal atau ancaman dari luar. Sebagai anak dari El Mencho, Ruben harus menghadapi kenyataan bahwa ia memiliki pesaing-pesaing dalam keluarga maupun di luar keluarga. Di dunia seperti ini, loyalitas sering diuji. Dan pada titik tertentu, bahkan hubungan keluarga pun bisa goyah jika kekuasaan dipertaruhkan. El Menchito adalah sosok yang tidak hanya dipandang sebagai anak El Mencho, tetapi juga sebagai pemain penting dalam strategi dan ekspansi CJNG. Dunia kartel bukanlah tempat untuk kelemahan, dan Ruben harus membuktikan kemampuannya dalam mengambil keputusan besar dan menghadapinya dengan kekuatan serta ketegasan. Pada saat pertama, ia harus menjalani jalan yang penuh dengan intrik, persaingan, dan juga pengkhianatan. Sejak muda, Ruben sudah dipersiapkan untuk memimpin dan melanjutkan warisan yang dibangun oleh ayahnya. Namun, meskipun memiliki latar belakang keluarga yang kuat, ia harus menghadapinya dengan cara yang berbeda, dengan menghadapi ketidakpastian yang luar biasa di dalam struktur kekuasaan kartel. Tidak ada yang bisa dianggap aman dalam dunia ini, bahkan darah daging sekalipun bisa menjadi ancaman. Sebagai anak dari El Mencho, Ruben Oseguera Gonzalez diberikan sebuah kesempatan untuk memainkan peran besar dalam CJNG. Dengan ayahnya yang sudah menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam dunia kejahatan internasional, Ruben mulai mendapatkan kepercayaan untuk memimpin beberapa operasi penting dan membantu mengembangkan jaringan kartel. Pada awalnya, Ruben mengambil peran sebagai koordinator operasi yang bertanggung jawab atas aliran narkoboy dan distribusi di beberapa wilayah. Keputusan-keputusan yang ia ambil berhubungan langsung dengan kekuasaan dan keberlanjutan kartel di pasar internasional. Dari pengendalian jalur distribusi hingga koordinasi dengan kelompok-kelompok lokal di berbagai wilayah, Ruben mulai memperlihatkan bakatnya dalam merancang strategi yang jitu. Namun, meskipun ia mulai menjadi tokoh yang semakin berpengaruh dalam kartel, Ruben juga menghadapi tekanan besar. Sebagai anak dari seorang pemimpin yang sangat kuat dan dihormati dan juga ditakuti, setiap langkah yang diambil oleh Ruben harus dilakukan dengan perhitungan yang matang, dan setiap keputusan yang salah bisa berakhir dengan konsekuensi yang fatal, baik bagi dirinya maupun bagi CJNG. Di dunia kartel, bahkan mereka yang berada di puncak kekuasaan harus waspada terhadap ancaman dari dalam organisasi mereka sendiri. Di dalam CJNG, struktur kekuasaan yang kuat tidak selalu berarti bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Di balik kesuksesan CJNG, ada persaingan internal yang kerap kali membuat ketegangan di dalam tubuh organisasi. Ruben tidak hanya berurusan dengan rival dari luar kartel, tetapi juga dengan potensi ancaman dari anggota-anggota internal yang memiliki ambisi besar. Beberapa anggota senior dalam CJNG mungkin merasa bahwa mereka lebih pantas untuk mengambil alih dari posisi Ruben. Konflik-konflik internal ini sering mengarah pada pengkhianatan, pemecatan, dan kadang-kadang menghilangkan nyawa. Namun, Ruben tidak mundur. Dengan kecerdasan yang ia miliki, ia berhasil mengatasi banyak tantangan ini. Ia menggunakan pengalaman yang diperoleh dari ayahnya untuk tetap menjaga kendali dan memastikan bahwa dia tetap menjadi tokoh dominan dalam CJNG. Salah satu pencapaian terbesar yang dapat dikaitkan dengan Ruben adalah kontribusinya terhadap ekspansi CJNG ke pasar global. Di bawah kepemimpinan ayahnya, CJNG telah berkembang menjadi salah satu kelompok paling berbahaya dan paling luas jaringannya di dunia. Namun, setelah Ruben mulai mengambil peran yang lebih besar, ia mengarahkan organisasi untuk lebih fokus pada penguatan jalur distribusi internasional. Kartel ini sudah terkenal karena menguasai sebagian besar perdagangan narkoboy di Meksiko. Tapi Ruben tahu bahwa untuk memastikan masa depan CJNG, kartel harus memperluas pengaruh mereka ke pasar yang lebih luas. Dari Amerika Serikat hingga Asia, CJNG mulai membangun koneksi yang lebih kuat dan semakin banyak jaringan mereka tersebar di luar batas-batas Meksiko. Bagi Ruben, menjalankan ekspansi ini adalah tugas yang penuh dengan tantangan. Setiap wilayah baru yang mereka masuki berarti bahwa mereka harus menghadapi persaingan dari kelompok lain, serta resiko ditangkap oleh aparat penegak hukum. Selain itu, perluasan pasar narkoboy juga membawa dampak besar bagi struktur internal CJNG yang semakin membutuhkan ketegasan dan strategi yang lebih matang. CJNG yang semakin berkembang dan berkuasa mulai menghadapi tekanan yang lebih besar dari pihak berwenang, baik di Meksiko maupun di negara-negara lain. Keberhasilan Ruben dalam mengatur jalur distribusi narkoboy menempatkan dirinya dan organisasi dalam sorotan pihak kepolisian dan militer di Meksiko. Di Meksiko, pemerintah tidak tinggal diam.
operasi besar-besaran dilakukan untuk menggulingkan kartel dan mengurangi pengaruh mereka di wilayah tersebut. Sementara di negara-negara seperti Amerika Serikat, penegak hukum juga mulai melakukan upaya yang lebih agresif untuk membongkar jaringan-jaringan narkoboy yang dimiliki oleh CJNG. Sebagai salah satu tokoh kunci dalam CJNG, Ruben juga menjadi target utama dalam upaya penegakan hukum ini. Ancaman dari pasukan pemerintah, baik di Meksiko maupun di luar negeri, semakin mendekat. Namun, meskipun ancaman itu ada, Ruben tetap melanjutkan ambisinya. Dalam dunia kartel, mundur bukanlah pilihan yang tepat diterima. Dengan segala pencapaian yang telah diraih, Ruben berada di puncak karirnya sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh dalam dunia narkoboy. Namun, di balik kesuksesan itu, ada kesadaran bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Tentu saja, ada kemungkinan bahwa ketegangan internal, persaingan eksternal, dan ancaman dari pihak berwenang akan segera meruntuhkan apa yang telah dibangun dengan susah payah. Bagi Ruben, masa depan kartel ini akan tergantung pada keputusan-keputusan besar yang dia buat. Apakah ia akan berhasil mempertahankan kekuasaan CJNG dan memperluas pengaruhnya ke wilayah lain, ataukah perjalanannya akan terhenti oleh perpecahan internal atau serangan dari luar? Setelah menduduki posisi strategis dalam kartel, Ruben Oseguera Gonzalez alias El Menchito mulai menghadapi tekanan yang semakin besar dari berbagai sisi. Ketegangan internal dalam CJNG semakin meningkat, dengan beberapa anggota organisasi yang mulai mempertanyakan kepemimpinannya dan bahkan membentuk aliansi-aliansi yang berbahaya. Selain itu, ancaman dari pihak berwenang, baik di Meksiko maupun di negara-negara lainnya, semakin nyata. Setiap langkah Ruben sekarang penuh dengan resiko yang tidak bisa dihindari. Dunia kartel bukanlah tempat untuk orang yang lemah. Dalam dunia yang penuh dengan pengkhianatan dan ambisi yang tidak terbendung, Ruben harus tetap waspada dan siap menghadapi ancaman yang datang, baik dari dalam maupun luar kartel. Bagaimana Ruben menghadapi tantangan ini? Akankah ia tetap mempertahankan kendali atas CJNG, atau apakah takdirnya akan berbeda dari yang ia harapkan? CJNG adalah organisasi yang besar dan kuat, tetapi seperti kebanyakan kartel lainnya, tidak ada yang dapat sepenuhnya menghindari perpecahan internal. Meskipun Ruben berusaha menjaga kedamaian dalam tubuh kartel, persaingan dan ketegangan antar anggota terus berkembang. Beberapa anggota senior CJNG mulai merasa bahwa Ruben terlalu muda untuk memimpin, sementara yang lain menganggapnya tidak cukup keras atau tegas dalam mengelola organisasi. Konflik ini semakin memperburuk situasi di dalam internal CJNG. Beberapa pihak dalam kartel mulai berusaha untuk mengambil alih kendali, bahkan jika itu berarti mengkhianati sesama anggota. Mereka yang merasa tersisih atau merasa tidak mendapat penghargaan yang layak, mencoba untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang licik. Ini adalah dunia yang penuh dengan bahaya, di mana kepercayaan adalah barang yang langka, dan persaingan bisa berujung pada penghilangan nyawa seseorang. Namun, Ruben tidak tinggal diam. Dengan pengaruh yang dia miliki dan strategi yang matang, ia harus mulai merangkul beberapa pihak yang sebelumnya merasa terpinggirkan. Di sisi lain, ia juga harus mengatasi para anggota yang menginginkan posisinya. Sebagai anak dari sang raja, yaitu El Mencho, Ruben tahu bahwa posisi ini bukanlah hak yang diberikan begitu saja. Ia harus berjuang untuk mempertahankannya. Dalam kartel, ketidaksetiaan adalah hal yang sangat biasa, dan Ruben harus memanfaatkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk menghindari pengkhianatan yang bisa mengakhiri karirnya. Selain ancaman dari dalam kartel, Ruben juga harus menghadapi tekanan yang semakin besar dari pihak berwenang, baik di Meksiko maupun di luar negeri. Pemerintah Meksiko yang selama ini berusaha mengatasi dominasi kartel narkoboy, semakin meningkatkan upaya mereka untuk menghancurkan CJNG. Dalam beberapa tahun terakhir, pasukan militer dan polisi khusus mulai menggencarkan operasi besar untuk memburu para pemimpin kartel, termasuk El Mencho dan anak-anak buahnya. Di sisi lain, negara-negara seperti Amerika Serikat tidak kalah serius dalam memerangi kartel narkoboy yang beroperasi di perbatasan mereka. Pemerintah Amerika Serikat tidak hanya menargetkan pengedar narkoboy, tapi juga berusaha menggulung jaringan yang mendanai perdagangan narkoboy dari negara asalnya. Ruben, yang terlibat langsung dalam operasi-operasi internasional kartel, menjadi sasaran utama dalam operasi-operasi ini. Ancaman dari pihak berwenang ini memaksa Ruben untuk bergerak dengan sangat hati-hati. Bahkan, sebagai anak dari El Mencho, Ruben tahu bahwa tidak ada yang kebal dari kejaran hukum. Dengan penegakan hukum yang semakin intensif dan jaringan intelijen yang semakin canggih, CJNG harus berjaga 2 kali lebih keras untuk menjaga agar operasi mereka tetap berjalan. Ruben harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh kartel diperhitungkan dengan cermat, agar tidak mudah terdeteksi oleh pihak berwenang. Menghadapi ancaman dari dalam dan luar, Ruben tahu bahwa satu-satunya cara bertahan adalah dengan mengandalkan kecerdasan dan strategi yang matang. Dalam dunia kartel, hanya mereka yang beradaptasi yang bisa bertahan. Ruben mengembangkan taktik yang lebih halus, mengandalkan kerjasama dengan kelompok-kelompok kecil yang mungkin tidak memiliki kekuatan besar, tapi cukup berbahaya jika digunakan dengan tepat.
Salah satu strategi utama Ruben adalah memperluas pengaruh CJNG dengan cara yang lebih tersembunyi, aliansi dengan kelompok-kelompok lokal, dan mengendalikan jalur distribusi narkoboy yang lebih kecil menjadi salah satu taktik yang efektif untuk menyembunyikan operasi besar kartel. Dengan cara ini, meskipun pihak berwenang mempersempit ruang gerak CJNG, Ruben tetap bisa memastikan bahwa kartel tersebut beroperasi tanpa terdeteksi dengan mudah. Selain itu, Ruben juga fokus pada membangun hubungan dengan berbagai kelompok di luar negeri untuk memastikan aliran uang dan narkoboy harus terus berjalan. Ia memanfaatkan ketidakstabilan di beberapa negara sebagai peluang untuk memperluas pasar. Tidak hanya itu, Ruben juga meningkatkan penggunaan teknologi canggih untuk berkomunikasi dengan anggota kartel dan mengatur distribusi narkoboy secara lebih efisien. Meskipun menghadapi ancaman dari banyak sisi, Ruben terus berusaha untuk memperbesar kekuasaannya. Ia tahu bahwa untuk memastikan kelangsungan CJNG, kartel harus terus berkembang dan memperkuat kendali mereka atas wilayah yang lebih luas. Dengan semakin banyaknya wilayah yang dikuasai, semakin banyak pula pihak yang merasa terancam oleh kekuatan CJNG. Namun, pengaruh yang terus berkembang ini datang dengan resikonya sendiri. Ruben harus lebih berhati-hati, karena semakin besar kekuasaan yang dia miliki, semakin besar pula ancaman yang mengincarnya. Ini adalah titik balik dalam perjalanan hidupnya. Setiap keputusan yang diambil sekarang memiliki dampak besar pada keberlanjutan hidupnya dan kartel yang telah dibangun oleh ayahnya. Di dunia kartel, tidak ada yang bisa terhindar dari krisis. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula potensi kehancuran yang bisa datang. Setelah berhasil mengatasi konflik internal dan ancaman dari pihak berwenang, El Menchito kini harus menghadapi salah satu ujian terberat dalam perjalanan hidupnya, yaitu sebuah krisis yang akan mengguncang kartel yang telah dibangunnya bersama ayahnya, yaitu El Mencho. Krisis ini tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam, dari para anggota kartel yang merasa semakin terdesak dan mulai mempertanyakan kebijakan Ruben. Mereka yang sudah mulai merasa tidak puas dengan kepemimpinan Ruben, mulai mencari cara untuk mengambil alih kekuasaan. Sementara, ancaman dari pihak berwenang terus meningkat. Dengan operasi besar yang semakin intensif untuk menangkap tokoh-tokoh utama dalam CJNG. Bagaimana Ruben akan menghadapi krisis ini? Apakah ia akan mampu bertahan? Ataukah ini akan menjadi titik balik yang menentukan nasibnya dalam kartel yang telah dibangun oleh ayahnya? Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Ruben adalah krisis kepemimpinan yang mulai muncul dalam tubuh CJNG. Setelah bertahun-tahun membangun kekuasaan dan memperluas jangkauan kartel, Ruben mulai merasa bahwa ketegangan yang semakin memuncak di kalangan para anggota kartel. Beberapa pihak mulai merasa bahwa Ruben tidak mampu lagi memimpin CJNG dengan efektif. Sementara yang lain merasa bahwa mereka lebih berhak untuk memimpin. Ketidakpuasan ini berujung pada sejumlah aliansi yang terbentuk di dalam kartel, di mana beberapa anggota senior mulai merencanakan untuk menggulingkan Ruben. Tentu saja, persaingan dalam kartel bukanlah hal yang baru. Tapi kali ini situasinya semakin pelik. Anggota yang merasa tersisih mulai mengembangkan strategi untuk merebut kendali atas wilayah-wilayah penting yang pada gilirannya mempengaruhi jalur distribusi narkoboy yang sangat vital bagi keberlangsungan CJNG. Ruben menghadapi tekanan dari dua sisi. Di satu sisi, ia harus mengelola hubungan dengan anggota kartel yang semakin tidak puas. Dan di sisi lain, ia harus mempertahankan kekuasaan dan memastikan keberlangsungan operasional CJNG. Untuk melawan ancaman dari dalam, Ruben menggunakan taktik yang lebih agresif yang melibatkan pengawasan ketat terhadap anggota kartel yang mencurigakan, serta merancang strategi untuk menanggulangi setiap upaya pengkhianatan. Di dunia kartel, tidak ada yang lebih menegangkan daripada mengetahui bahwa pihak berwenang sedang memburu Anda. Setiap detik, setiap langkah yang Anda ambil bisa berakhir dengan pembalasan yang tidak terhindarkan. Ruben Oseguera Gonzalez, atau yang lebih dikenal sebagai El Menchito, telah merasakan betapa beratnya tekanan tersebut. Dengan segala upaya yang dilakukannya untuk mempertahankan kekuasaan di dalam tubuh CJNG, Ruben tahu bahwa waktunya semakin menipis. Penangkapan Ruben bukanlah hal yang terjadi begitu saja. Itu adalah hasil dari perburuan yang penuh dengan perencanaan yang matang, kerjasama antar agen, penegak hukum internasional, dan kebocoran informasi dari dalam kartel. Ruben yang dulu merasa tidak tergoyahkan dan bahkan berhasil menghindari beberapa upaya penangkapan sebelumnya, akhirnya harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa tidak ada tempat yang aman untuk dirinya. Sejak beberapa tahun terakhir, Ruben dan kartelnya menjadi sasaran utama bagi pemerintah Meksiko. Bekerja sama dengan agensi-agensi internasional seperti DEA, semakin banyak bukti yang mengarah pada aktivitas ilegal CJNG, dan semakin banyak petunjuk yang menunjukkan peran Ruben dalam mengelola operasi kartel yang luas dan berbahaya. Namun meskipun telah banyak upaya yang dilakukan untuk memburu Ruben,
ia tetap berhasil menghindari penangkapan dengan cara-cara yang sangat cerdik. Pada tahun 2020, pihak berwenang akhirnya mulai memusatkan perhatian yang lebih besar pada Ruben. Setelah beberapa operasi yang melibatkan kartelnya berakhir dengan pembongkaran jaringan narkoboy yang sangat besar, informasi yang diperoleh melalui penyelidikan intensif menunjukkan bahwa Ruben berada di balik beberapa serangan brutal dan pergerakan kartel yang memperluas pengaruhnya di wilayah barat Meksiko. Ketegangan pun semakin meningkat dan setiap langkah yang diambil Ruben dipantau dengan ketat. Ruben, meskipun terus bergerak di bawah radar, merasa semakin terpojok. Ia tahu bahwa semakin lama ia bertahan, semakin besar kemungkinannya untuk tertangkap. Namun, ia tidak mundur begitu saja. Dalam beberapa bulan terakhir, ia memerintahkan beberapa operasi besar yang melibatkan perdagangan narkoboy lintas negara, pengiriman senjata ilegal, dan bahkan penghilangan nyawa terhadap mereka yang dianggap sebagai ancaman bagi kartel. Keputusan-keputusan tersebut, meskipun sangat menguntungkan bagi operasi kartel dalam jangka pendek, mulai memperburuk posisi Ruben di mata pihak berwenang. Operasi-operasi besar ini menarik perhatian yang lebih besar dari pasukan keamanan dan semakin banyak tekanan yang diberikan kepada CJNG. Ruben harus menyadari bahwa dunia kartel yang dulu ia kuasai kini berubah menjadi arena perburuan bagi pihak berwenang. Untuk menangkap Ruben, pihak berwenang harus mengungkap jaringan yang lebih luas dan kompleks. Tidak hanya berfokus pada Ruben, mereka juga memfokuskan upaya pada anggota-anggota senior kartel yang mungkin memiliki informasi penting mengenai lokasi dan pergerakan Ruben. Berbagai interogasi dilakukan, dan beberapa anggota CJNG yang tertangkap memberikan informasi yang sangat berharga. Namun, Ruben juga tidak tinggal diam. Ia terus bergerak, berpindah-pindah lokasi untuk menghindari deteksi. Aliansi-aliansi yang sebelumnya dibangun dengan kelompok-kelompok kartel lain pun mulai teruji. Beberapa pihak yang sebelumnya bersekutu dengan Ruben mulai merasa terancam oleh kehadiran pasukan keamanan yang semakin dekat dan mulai mengejar keuntungan sendiri. Dalam situasi seperti ini, pengkhianatan menjadi hal yang sangat mungkin terjadi. Pada awal tahun 2022, pihak berwenang berhasil melacak jejak Ruben ke sebuah tempat persembunyian di salah satu daerah terpencil di Meksiko. Informasi yang diperoleh dengan menunjukkan bahwa Ruben berada di bawah perlindungan dari beberapa anggota kartel. Namun keberadaannya semakin terdeteksi setelah salah satu dari mereka melakukan kesalahan fatal. Malam itu, pasukan keamanan yang terdiri dari militer Meksiko dan agen DEA akhirnya tiba di lokasi persembunyian tersebut. Tanpa ada peringatan, serbuan dilakukan dengan cepat dan sangat terkoordinasi. Meskipun Ruben mencoba melarikan diri, upaya tersebut sia-sia. Beberapa peluru menghujam ke arah pengawalnya. Sementara Ruben sendiri akhirnya dikelilingi dan ditangkap hidup-hidup. Penangkapan Ruben berlangsung dengan sangat dramatis. Ia dibawa ke sebuah lokasi yang aman untuk diinterogasi. Sementara media internasional segera melaporkan kejadian tersebut sebagai kemenangan besar bagi pihak berwenang dalam upaya mereka menanggulangi kartel narkoboy yang beroperasi di Meksiko. Ruben, yang dulu begitu dihormati dan ditakuti, kini hanya bisa diam saat ia dibawa ke penjara. Penangkapan Ruben Oseguera Gonzalez alias El Menchito menjadi sorotan internasional. Berita ini menggemparkan dunia karena Ruben adalah sosok yang selama ini tidak pernah terbayangkan akan tertangkap. Sebagai anak dari Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, pemimpin utama CJNG, Ruben telah menjadi figur yang sangat kuat dan memiliki pengaruh besar dalam dunia kartel. Kini, keberadaannya yang tertangkap menjadi simbol bagi banyak orang akan kekalahan besar bagi CJNG. Di sisi lain, penangkapan Ruben juga memberikan angin segar bagi upaya pihak berwenang untuk membasmi kartel narkoboy di Meksiko. Dengan Ruben yang berada di balik jeruji besi, mereka berharap bisa menggali lebih dalam tentang struktur dan operasi CJNG, serta mendapatkan informasi yang akan membantu dalam membongkar kartel-kartel lainnya. Namun, meskipun Ruben sudah tertangkap, kartel CJNG tidak serta-merta runtuh. Para pemimpin senior lain masih berusaha mempertahankan kekuasaan dan kontrol mereka. Dan banyak yang berpendapat bahwa meskipun Ruben ditangkap, kartel tersebut masih sangat kuat. Penangkapan Ruben Oseguera Gonzalez adalah titik balik dalam perjalanan panjang kartel CJNG. Ini adalah akhir dari era Ruben yang sebelumnya dianggap tidak terkalahkan. Namun, meskipun ia kini berada di balik jeruji, ancaman yang ditinggalkan oleh CJNG dan kartel narkoboy lainnya masih jauh dari selesai. Di balik penangkapan ini, pelajaran yang bisa dipetik tentang betapa rapuhnya kekuasaan di dunia kartel, di mana bahkan pemimpin yang paling cerdik pun tidak bisa menghindari kejatuhan yang tidak terelakkan.